Sirah Nabawiyah, jalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan menonton, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dalam sirah Nabawiyah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah kepemimpinan di kota Mekah. Hal ini sangat penting untuk kita bahas supaya ketika nanti kita sampai kepada sirah Rasulullah SAW, maka kita bisa melihat posisi beliau ketika diutus sebagai Nabi dan Rasul. Taib ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam kajian terakhir kita, bahwasanya Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika beliau selama hidup beliaulah yang menjadi pemimpin di kota Mekah. Beliau yang memegang tentang Ka'bah, tanah haram, dan beliau pemutus perkara di sana. Kemudian setelah beliau meninggal, digantikanlah oleh putra beliau yang namanya Qaizar. Kemudian setelah itu digantilah oleh, ketika Qaizar ini meninggal, diganti oleh saudaranya yang bernama Nabit. Jadi ini kepemimpinan Mekah yang pertama itu dipegang oleh Nabi Ismail, kemudian Qaizar putranya, kemudian Nabit putra beliau yang lainnya. Ini tiga orang ini yang memegang kepemimpinan kota Mekah pertama kali. Dan ini berlangsung selama 100 tahun. Nah, ketika Nabit meninggal, ternyata kakeknya yang bernama Mudad bin Amr, kepala suku Jurhum, ini belum meninggal. Maka setelah meninggal Nabit, maka beralihlah kepemimpinan kota Mekah kepada Mudad bin Amr. Jadi dari Bani Israel sekarang berpindah kekuasaan kota Mekah atau kepemimpinan di kota Mekah kepada suku Jurhum. Nah, setelah itu maka kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh anak keturunan dari Mudad bin Amr. Jadi suku Jurhum lah yang memegang kepemimpinan kota Mekah setelah itu. Dan ini berlangsung dalam kurun yang lama, dalam 20 abad atau dalam rentang waktu 2000 tahun. Dan selama itu, yaitu dari kepemimpinan Nabiullah Ismail alaihissalam sampai kepada kepemimpinan Bani Jurhum atau suku Jurhum ini, agama bangsa Arab di sana, di kota Mekah dan sekitarnya atau di Jazirah Arab secara umum, adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam, agama Tauhid, agama yang Hanif, menyembah hanya kepada Allah saja. Belum ada kesyirikan di tanah Arab. Tidak ada orang yang menyembah patung, tidak ada orang yang menyembah berhala atau yang lainnya. Mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Nabi Ibrahim selama 2100 tahun, dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam sampai kepada akhir kepemimpinan suku Jurhum, agama Nabi Ibrahim yang menjadi agama di bangsa Arab. Nah, kemudian di akhir kepemimpinan Bani Jurhum ini
terjadi sebuah peristiwa, ya. Namun sebelumnya kita perlu menjelaskan bahwasanya meskipun suku Jurhum yang memegang kepemimpinan secara umum dalam pemerintahan kota Mekah, namun Bani Ismail, ya, keturunan Nabi Ismail yang merupakan Al-Arab Al-Musta'rabah, mereka tetap mendapat posisi yang penting dalam hal keagamaan karena mereka lah penerus dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail dan keturunannya seterusnya. Jadi dalam hal keagamaan mereka yang dituakan, ya, mereka yang menjadi tokohnya dan mereka yang didengar, sehingga masalah keagamaan diserahkan kepada mereka. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di akhir-akhir kepemimpinan dari Bani Jurhum atau suku Jurhum ini terjadi sebuah peristiwa di mana pemimpin dari suku Jurhum waktu itu berbuat zalim, ya. Di antaranya dia menghabiskan banyak harta kekayaan yang berada di Ka'bah, ya. Di Ka'bah itu selalu disimpan berbagai macam harta dari orang-orang Makkah. Dan sejak zaman Nabi Ibrahim, bangsa Arab sudah datang berhaji ke kota Makkah. Jadi ketika diproklamirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka datanglah berbondong-bondong orang berhaji. Sejak saat itu sampai hari ini ke kota Makkah. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika pemimpin dari Bani Jurhum yang terakhir ini berbuat aniaya, kemudian berbuat zalim di kota Mekah, maka waktu itu datanglah dari arah Syam itu Bani Khuza'ah, ya. Dari sisi lain datang juga Bani Bakar. Nah, kedua suku ini akhirnya dihubungi oleh Bani Ismail. Lalu mereka bertiga bergabung untuk menumbangkan rezim suku Jurhum ini. Terjadi peperangan dan ternyata kalahlah Bani Jurhum. Nah, akhirnya Bani Jurhum ini keluar dari kota Makkah. Namun sebelum mereka keluar, sebelum Bani Jurhum keluar, pemimpin dari Bani Jurhum ini mengambil harta benda yang ada di Ka'bah, di penyimpanan Ka'bah, termasuk Hajar Aswad juga, lalu dipendam di sumur Zam-Zam, kemudian ditimbun, ya. Air Zam-Zam ini atau sumur Zam-Zam ini ditimbun, dikubur oleh mereka sehingga tidak ada lagi sumur Zam-Zam. Setelah itu baru mereka keluar dari kota Mekah dan mereka menuju Yaman. Ya, mereka menuju Yaman. Mereka kemudian tinggal di sana dan seterusnya. Nah, ini terjadi setelah 2100 tahun dari zamannya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, setelah itu maka yang berkuasa di kota Mekah adalah Bani Khuza'ah atau suku Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini berkuasa di kota Mekah selama 300 tahun. Ya, setelah itu baru diganti nanti oleh Qusay bin Kilab, yaitu datuk atau kakek Rasulullah SAW yang kelima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada waktu Bani Khuza'ah berkuasa inilah mulai terjadi kesyirikan di tanah Arab, ya. Dalam kurun 300 tahun mereka berkuasa itu. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah itu maka kekuasaan beralih lagi ke Bani Ismail, ya, yang diawali dengan berkuasanya Qusay bin Kilab. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa Qusay bin Kilab dan bagaimana terjadinya kesyirikan di tanah Arab, insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share.